Mungkin karena kelihatan gue kali ada di rumah. Nggak tahu tuh nyari dukunnya kapan, gue juga bingung. Gue udah ujung-ujung udah ada yang datang gitu kan. Apa dukunnya ditelepon, halo dukun, nih gue masih sehat gitu, itu gimana sih lu gitu, langsung dia datang, cuit kirimannya. Itu kan emang rasanya tuh seperti asap, kayak asap aja gitu masuk, kadang kayak di sini, kadang di sini, kadang di sini gitu. Pernah di sini nih, dia nggak kemana-mana, pernah kayak gitu. Tapi itu tuh sebenarnya kayak roh makhluk-makhluk halus, ada siluman, ada jin gitu, tergantung pemakainya. Iya, makanya ntar tuh di dalam tubuh tuh mereka hidup gitu. Pernah tuh ada kayak suara kakek-kakek ngomong gitu di sini. Suara kakek-kakek ngomong di sini kedengeran, mau tidur aja sampai nggak jadi. Sering kayak gitu kalau lagi badan tuh lagi dimasukin nih apa aja gitu dimasukin. Kadang ada kakek-kakek, kadang ada nenek-nenek gitu suaranya. Tuh kalau pada ngobrol di badan tuh ke kuping tuh kedengeran gitu. Pada ngobrol aja gitu. Sebenarnya itu tuh emang masuknya rupanya mah kayak asap gitu. Tapi itu sebenarnya makhluk gitu. Makanya apa ya? Harus bisa nyiksa. disiksa aja tuh. Tadi kalau disiksa tuh dia lari-lari ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Dia juga nggak betah sih sebenarnya mah makhluk kayak begitu kalau masuk gitu. Cuman dari yang aku tahu nih ya, dari yang gue tahu nih, kalau di guna-guna itu begitu masuk emang rasanya tuh kayak ada langsung kayak ada aliran darah tuh ketutup. Kadang tuh pegel, sakit kayak encok gitu. Tapi itu ada waktu-waktu tertentu, ada jam-jam tertentu, misalnya nih diwirid nih sama yang disuruhnya gitu, diwirid itu dia gerak, kayak si silumannya tuh kalau diwirid tuh kayak disuruh kerja gitu. Tapi nggak setiap waktu dari pagi sampai 24 jam, enggak. Kadang ada yang habis asar, ada yang habis maghrib, ada yang habis isya gitu, tertentu. Ada yang jam 12 malam, ada yang habis sholat tahajud, ada gitu. Itu tuh jadi kalau di itu tuh disuruh kerjanya tuh kayak gitu pas waktu-waktu tertentu, pas diwirid tuh apa sih si siluman yang dimasukin ke badan itu tuh kerja lari-lari gitu, segala macem lah. Nah kadang-kadang tapi kalau misalnya dukunnya udah capek nih, diem kan gitu, udah nggak berasa hilang. Kayak ya gue belajar nahan, ya kuat-kuatan aja gitu kalau gue mah gitu. Jadi gue tahu lagi diwirid nih gitu. Kadang-kadang tuh kalau puasa tuh enak, ke badan tuh anget gitu. Jadi sering puasa sunat gitu, ngilangin sakit. Jadi kalau itu tuh anget, aliran darah tuh lancar. Dia itu nggak bisa jalan. Siluman tuh, mau siluman kayak mau jin gitu yang dimasukin ke badan tuh nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Ya udah diem aja kayak gitu. Jadi guenya geraknya enteng gitu. Ya itu sih gue. Waktu tahun 2010 mah pernah nih si hitam nyekek di sini. Itu emang aliran darah nggak naik ke kepala, itu mata gue nggak bisa nutup, nggak bisa buka, badan udah nggak bisa gerak, tapi kuping masih denger orang ngomong-ngomong gitu. Mana gue dikontrakan sendirian waktu itu tuh, gue tinggal di Cikeas tuh ya. Itu nggak diapa-apain, malah cuma disapu doang, sapu lidi dari kepala sampai ke kaki sama tetangga. Gue bangun. Ternyata tuh si hitam tuh takut sama sapu lidi. Sapu kaung. Makanya gue selalu sedia sapu kaung gitu, kayak gitu. Mungkin juga kalau orang-orang yang udah pernah ngalamin diguna-guna, disantet gitu, sakit-sakit yang non medis gitu, rasainnya sama. Jadi nggak setiap waktu itu rasa sakitnya, jadi ada jam-jam tertentu itu rasanya sakit, bener-bener sakit gitu.
Jadi si siluman yang disuruh-suruhnya itu, yang suruh masuk ke badannya tuh kerja gitu. Kalau di Wiri tuh kerja gitu. Wah, kayak gitu. Kadang kalau lagi nggak kerja nih, kalau yang dimasukinnya 2, 3 kan mereka ngobrol. Tuh kedengeran gitu mereka ngomong apa, biasa kayak suara manusia tapi nggak ada, orangnya tuh nggak ada. Cuma rasanya tuh kok di dalam sini gitu, kadang di sini gitu. Ih, apa sih ini, kok ada yang ngomong di sini gitu. Kayak gitu. Ini juga ya lu nggak itu sih, tapi tetap gua harus berwaspada. Ya udah biasa sih, udah dari gue pikir-pikir udah dari tahun 90. Lama amat ya. Pernah ada yang ini ditarik gini, surut ke belakang. Ntar gini lagi. Ntar ditarik lagi. Ntar gue gini. Ntar kesini. Terus semalaman kayak gitu lumayan loh. Pagi-pagi sampai lemes. Itu bener-bener semalaman. Waktu itu masih gue belum aura batin gue belum kebuka gitu. Waktu itu jadi yang ngerasa aja gitu, nggak tahu, kebuka sendiri aja. Jadi sekarang tuh kalau ada yang masuk kayak apa tuh tahu aja. Mungkin karena udah saking apa ya, udah dari tahun 90 kan lama banget ya, 30 tahun gue berhadapan sama kayak begituan. Goblok banget tuh manusia, kagak ada berhentinya. Ntar berhentinya udah di dalam kuburan kali. Tahu pada umurnya pada panjang amat ya orang-orang kayak begitu. Mau diturunin lagi kali ke anak cucunya nanti ini gini. Amit-amit. Aduh, lanatullah. Lu kapan pada insap lanatullah? Lu mau pada insap di dalam kuburan? Apa nanti kalau insapnya udah duit lu habis? Terserah lu dah.